Yo guys, kembali lagi bersama gua Ken Wilboy. Di video kali ini kita akan belajar trading kripto bersama-sama dari nol. Oke, tonton video ini sampai akhir, jangan di skip-skip, terutama kalau kalian yang pengen trading di kripto, di Bitcoin, di Ethereum, atau koin kripto lainnya, kita akan bersama-sama belajar. Oke, jadi bagaimana sih caranya supaya bisa profit maksimal? Itu kan yang pasti diinginkan. Pakai aplikasi apa, terus strateginya gimana, modalnya berapa, itu kan pertanyaan umumnya. Oke. Langsung kita mulai. Nah, sebelum kita bahas, gua kasih lihat dulu hasil profit dari trading kripto. Salah satunya kripto sih. Gua trading di berbagai instrumen, di gold, di forex, di kripto. Tapi belakangan ini banyak di kripto juga cukup banyak karena memang marketnya lagi bagus. Mudah untuk dianalisa dan cenderung uptrend, naik bullish ya. Kita lihat di HP. Lihat nih, ini salah satu akun gua dari $100. Ini modalnya $100 loh, nggak pernah top up lagi. Sampai jadi $100.000 dari $100. Yes, betul. Lihat belakangan posisi yang atas-atas itu tulisannya di kiri BTC USD BTC. Artinya gua profitnya di Bitcoin, market Bitcoin. Kok bisa profit banyak gini dalam 1 tahun dari 100 sampai $100.000? Kok bisa? Karena gua menggunakan yang namanya leverage. Ya, ketika kita trading menggunakan leverage, keuntungan kita bisa menjadi lebih besar, tapi resikonya pun lebih besar. Tapi kalau kalian paham caranya, seharusnya resiko bisa dibatasi. Jadi, gua menggunakan leverage, leverage-nya juga cukup tinggi, dan gua tradingnya di market futures. Ya, kalau spot itu kan harus 1:1, kalau di futures itu ada leverage-nya bisa sampai, ada yang tergantung aplikasi, ada yang bisa sampai 100, ada yang bisa sampai 150, macam-macam. Ya, leverage itu kalau kalian misalnya profit, jadi profitnya tambah banyak. Kalau loss-nya tambah banyak juga. Ya, daya ungkit. Nanti gue jelasin. Oke, jadi kenapa video ini dibuat? Itu pertanyaan awal, ya, pertanyaan umumnya, utamanya. Kalian harus paham dulu bahwa Bitcoin ataupun kripto itu bukanlah suatu mata uang yang gimmick, bukan gambling, bukan judi, dan bukan tanpa dasar. Bitcoin adalah aset yang benar-benar diakui oleh banyak negara di dunia sebagai alat investasi dan alat pertukaran. Ya, Bitcoin atau ada beberapa koin kripto lain. Kalian harus paham. Jadi video ini dibuat karena banyak yang nanya pertama, kemudian juga market tahun ini akan bergerak naik cukup agresif, sudah mulai terlihat dikarenakan adanya halving. Ya, apa itu halving? Halving itu siklus. Setiap 4 tahun sekali harga Bitcoin gila-gilaan, naik gila-gilaan. Kita bisa lihat di chart ini, coba ya kita lihat chartnya, ganti ke yang reguler dulu. Setiap habis halving, harga Bitcoin naik gila-gilaan. Saking gilanya naiknya, sampai kalau kita pakai chart biasa, ini adalah candlestick weekly ya, time frame-nya weekly, jadi satu candle 1 minggu. Kita benar-benar melihat secara jangka besar, jangka panjang, kita ngelihat histori harga dari 2010. Ya, 2011 atau 2010. Tarik sangat jauh. Ya, karena kita mau lihat secara makroekonomi. Ya, secara garis besarnya. Nah, setiap habis halving, ini yang garis titik-titik oranye, ini adalah halving, harga naik drastis. Saking drastisnya naiknya berkali-kali lipat, sampai kenaikan sebelumnya terlihat seperti kecil. Padahal setiap kali habis halving, ini naiknya berkali-kali lipat loh. Bukan naik puluhan persen, udah nggak zaman. Naiknya ratusan persen, berkali-kali lipat. Lihat, saking yang terakhir naik juga naiknya berkali-kali lipat, saking banyaknya, sampai yang harga-harga sebelumnya nggak kelihatan kecil-kecil tuh, lihat. Kelihatannya jadi grafiknya eksponensial kurvanya gini. Tambah lama tambah kencang. Oleh karena itu, kita ubah dulu chartnya ke chart logarithmic. Ya, jadi ini adalah chart atau grafik eksponensial. Kalian lihat peningkatan harganya di kanan. Lihat dari 0 ke 1 jauh jaraknya. 1 dengan jarak yang sama dari 0 ke 1. Dari 1 udah jadi 10. Terus 10, ini 14 ya kurang lebih. 14 langsung 10 kali lipat lagi lebih. 160. 160 lebih dari 10 kali lipat lagi. 1800, 1800, 20.000 dan terus eksponensial. Jadi kenaikan Bitcoin tuh eksponensial. Kalian lihat sekarang sudah 3 kali halving. Halving itu apa? Halving adalah pengurangan reward untuk para miner Bitcoin menjadi setengah. Jadi Bitcoin 2 kali lipat lebih susah untuk ditambang ketimbang sebelum halving. Akibatnya karena lebih susah untuk ditambang, jadi Bitcoin itu jumlahnya di dunia itu bertambah
dengan cara ditambang seperti layaknya emas, cuman tambangnya tambang digital pakai komputer, membantu menghitung transaksi pada jaringan blockchain Bitcoin. Ya, orang yang membantu menyumbangkan tenaga komputernya itu akan diberikan reward berupa Bitcoin, ya kripto. Karena semakin susah untuk ditambang sehingga pertumbuhan supply di dunia akan semakin lambat. Kalau pertumbuhan supply semakin lambat, sedangkan demand atau permintaan semakin tinggi, akibatnya harga jadi naik. Hukum supply and demand. Ya, ini balik lagi ke basic ekonomi. Kalau permintaan tinggi, persediaan rendah atau supply rendah, jadi harganya naik. Nah, itulah yang menjadi teori di balik mengapa setiap halving harga naik. Kalian bisa lihat setiap habis halving pertama tahun 2012 naik set drastis. Halving lagi tahun 2016 naik set drastis. Halving lagi tahun 2020 set naik. Jadi kita ngomong itu bukan berdasarkan opini, tapi berdasarkan data dan fakta. Ya, gue selalu ngomong berdasarkan data dan fakta. Kalau opini itu nggak valid. Ya, kita butuh data. Kalau opini semua orang bisa bilang ini bagus, itu jelek, ini bagus, ini bagus. Semua orang bisa. Ya, yang membedakan adalah data historis. Walaupun memang data historis tidak menggambarkan masa depan, tapi dari sana seharusnya kita sudah bisa prediksi walaupun nggak mungkin akurasi 100%, tapi setidaknya memprediksi dengan akurasi yang cukup tinggi. Karena udah berulang-ulang kali terjadi dalam sejarah. Nah, next halving adalah April 2024. Berarti bulan depan. Yaitu next halving. Makanya sekarang, sejak awal tahun 2024, bahkan akhir 2023, itu sedang euforia ya. Semua orang, wuh, Bitcoin, kripto semua. Ya, investor pun, dana investor banyak yang pindah dari aset lain masuk ke dalam kripto ataupun Bitcoin. Ya, dana investor, aliran dana banyak masuk ke industri kripto. Oke, inilah dasar dari mengapa Bitcoin sekarang menjadi aset yang sangat diminati di tahun 2024 saat video ini dibuat. Mungkin untuk kedepannya juga menjadi aset yang semakin lama semakin menarik. Kenapa harganya naik terus? Ya, dan ada siklusnya. Nah, kemudian selain adanya siklus halving, kita juga harus mencari ada yang namanya outlier asset. Apa itu outlier asset? Outlier asset adalah aset yang pertumbuhannya melebihi batas normal. Pertumbuhannya jadi secara capital gain itu ibaratnya investasi, beli, ditinggalin, diam, tidur, berkembang dengan sendirinya, nilainya bertumbuh. Dalam setiap generasi, itu ada sebuah aset, Pak. Biasanya dalam satu generasi, outlier aset hanya ada satu. Ya, dalam setiap generasi. Contohnya apa? Oke, gue contohin. Ketika zamannya bapak atau kakek kita, zamannya orang tua kita atau nenek kakek kita, generasi sebelumnya, outlier asetnya adalah emas. Mengapa demikian? Karena emas itu harganya naik drastis. Gila-gilaan. Oke, coba ya kita lihat. Mengapa bisa harga emas naik gila-gilaan? Ya, kita ngomongin makroekonomi aja dulu secara garis besar. Jadi makanya kalau kalian dengar mungkin orang tua ngomong, beli emas aja, emas untung, emas untung. Memang pada zamannya. Sekarang belum tentu. Kita harus mencari outlier aset lainnya. Karena setiap aset itu memiliki siklus. Ada saatnya dia naik kencang, ada saatnya dia harganya stagnan. Nah, kita harus mencari next aset. Apa yang naiknya bakal kencang? Gila-gilaan. Outlier aset disebutnya. Nah, generasi sebelumnya kita, itu outlier asetnya adalah emas. Mengapa emas bisa jadi outlier aset? Karena adanya ini nih yang kita sebut Bretton Woods System. Nah, apa itu Bretton Woods System? Ini ilmu nih. Bretton Woods System adalah sebuah perjanjian yang dibuat oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat itu negara nomor 1 ya di dunia secara GDP, secara keuangan juga sejak Perang Dunia Kedua 1945. Nah, Bretton Woods System ini dibuat tahun 1944. Ya, kurang lebih akhir-akhir Perang Dunia Kedua, di mana harga US dollar itu di-peg alias dikunci dengan gold. Harganya berapa dikuncinya? 1 troy ounce gold sama dengan 35 US dollar. Dikunci. Ya, sampai tahun 1971. Bayangin, harga emas, kalau kalian suka trading emas tuh yang harga emas hari ini kita lihat, nih kita cek, oke ya kita buka. Nih, kalau kita lihat harga emas sekarang kan ini lihat di kanan udah 2.100 dolar
Ini per troy ounce, ya satuannya adalah troy ounce, bukan gram. Ya, kalau kita kan orang Indonesia familiar dengan gram, tapi kalau dalam harga emas global itu selalu diumumkan dalam bentuk troy ounce. Harga emas adalah $2.100 per troy ounce. Nah, tapi dari tahun 1944 sampai 1971 harga emas itu dikunci, ya $35 per troy ounce. Jadi harganya nggak kayak sekarang. Nggak ada yang namanya orang trading emas. Karena emas nggak bisa ditradingkan. Harganya kekunci. Kalau orang punya $35, orang bisa beli 1 troy ounce. 1 troy ounce, buat yang nggak tahu, 1 troy ounce adalah 31,1 gram. Ya. Jadi bukan ounce, 100 gram. Itu bukan. Itu di pasar sering ya pakai ounce. Kalau bahasa finansial, global, emasnya pakai troy ounce. Ya nggak tahu lah. Di sana pakai sistem imperial, bukan metrik. Ya. Nggak apa-apa lah, yang kita ikutin aja. Jadi kalau sekarang orang banyak yang suka trading emas, emas lagi naik, emas lagi turun, trading, buy sell, buy sell, buy sell. Dulu nggak bisa, dari 1944 sampai 1971. Nah, Richard Nixon ada beritanya nih. Ya, orang bukan berita sih, lebih kayak sejarah ya di website Federal Reserve History. Mengutip dari sana, ini gue lihat. Richard Nixon nih mengumumkan bahwa convertibility atau peg atau kuncian antara gold dengan USD itu diputus tahun 1971. Mengapa? Karena kepercayaan orang terhadap dolar menurun, sedang ada krisis ekonomi juga, ekonomi sedang tidak baik-baik saja, sehingga banyak orang yang menukarkan dolarnya dengan emas. Karena emasnya masih dikunci, orang banyak tukar ke emas, sehingga persediaan cadangan emas di Amerika itu menipis terus, supaya nggak sampai habis nih emas, orang beli emas terus. Akhirnya dicabutlah kuncian antara harga emas dengan dolar ini. Apa yang terjadi karena kuncian dicabut? Yang terjadi adalah harga emas naik drastis sejak tahun 1971 sampai yang harga kita kenal sekarang 2100. Ya, sekarang per video ini dibuat sedang all time high, makanya ini juga video yang cocok. Bitcoin sedang di all time high, emas juga sedang di all time high. Sekarang sedang di all time high harga 2.100 per troy ounce. Bayangin dulu harganya 35 tahun 1971. Sekarang 2024 harganya 2.000. Berapa kali itu naiknya dari 35 ke 2.000? Jauh banget. Ya, sehingga banyak orang-orang tua kita mikir kalau taruh emas enak, harga emas naik terus. Padahal bukan emas yang naik terus, dolar yang melemah. Emas itu sebagai safe haven, anti inflasi. Itu baru emas dibandingin terhadap dolar. Apalagi kalau orang-orang tua kita di Indonesia membandingkan emas dengan rupiah. Waduh, tambah kencang naiknya, bos. Karena rupiah dibandingin dolar aja, rupiah kalah. Ya, inflasinya lebih besar. Sehingga kita sering ngeliat kan, harga dolar naik katanya. Kenapa kerasa kayak harga dolar naik terus sejak tahun 1998? Ya kan di Indonesia ada krisis ekonomi 1998. Karena itu Indonesia melemah. Sebenarnya bukan dolar yang menguat, ya dolar relatif lebih stabil lah. Tapi rupiahnya melemah, alhasil dolar kerasanya naik dibandingin rupiah. Apalagi emas. Emas aja dibandingin dolar, emas naik. Terus dolar dibandingin rupiah, dolar naik. Ini berarti naiknya dari naik. Makanya harga emas terhadap rupiah kerasanya kayak naik gila-gilaan. Paham nggak di sini? Dolar naik, emas juga dibandingin dolar naik. Kalau rupiah dibandingin emas, jauh banget. Kerasanya profit banget. Ya, padahal bukan. Mata uang yang melemah. Mengapa mata uang bisa melemah? Karena pemerintah cetak uang. Atau siapapun itu cetak uang. Ya, kalau banyak uang beredar, ya hukum itu balik lagi. Hukum supply and demand. Uangnya banyak di perputaran di masyarakat. Nilai uangnya melemah. Itu adalah dasar dari mengapa emas banyak dibilang sama generasi sebelum kita, generasi papa mama kita, bagus. Nah, tapi sekarang emas harganya udah relatif stagnan. Kita sedang mencari atau harus mencari aset apa lagi yang potensial, outlier di generasi sekarang. Gen Z, generasi Z, atau para milenial lah mungkin. Apa nih yang jadi outlier? Jawabannya ada di ini, BTC, Bitcoin, ataupun ada kripto yang lain, cuman Bitcoin adalah utamanya. Bitcoin ini kita lihat aja grafiknya sejak 2014. Harga Bitcoin $400. Sekarang harga Bitcoin di $67.000. Dari 400 jadi 67.000 dalam
10 tahun terakhir. Kita bisa lihat nih gainnya dari 2014. Emas dari 2014 naik 73% di kanan bawah, lihat. Di kanan atas Bitcoin sejak 2014 naik 10.000%. Ya, dari situ aja kita harusnya sudah bisa melihat gimana Bitcoin dibandingin emas. Bukan gua ngomong Bitcoin lebih bagus. Sesuatu yang naik kencang pasti dibarengi oleh resiko. Ya, tapi ini menandakan bahwa Bitcoin adalah outlier aset pada generasi kita sekarang, ya, alias aset yang naiknya nggak masuk akal, di luar nalar, ya, dibanding aset-aset lain. Tapi harus kuat juga nih, ada bantingannya kencang, ya, sempat turun drastis tuh lihat, dari sini sampai sini. Oh, itu ngeri juga. Bayangin kalau kalian nabung, ini penurunannya juga. Aset kalian bisa tinggal sisa 30%, turun 70%. Turun selama setahun, turun 70%, terus setahun lagi naik, balik lagi kok melebihi all time. Ya begitulah, naik turun. Ada risk, ada reward. Ya. Oke, itu jadi cerita dibalik atau mengapa Bitcoin itu sebuah aset yang penting ya di generasi kita sekarang. Oke, jadi strateginya gimana? Gua mau trading. Jadi setelah tadi gua jelasin tadi, sekarang kalian paham kan mengapa Bitcoin itu patut diperhatikan untuk sekarang dan ke depannya. Karena ini sebuah aset yang luar biasa ya. Oke, jadi ini murni dari 2014 sampai 2024 naik 10.000%. Itu murni kalau buy and hold. Tanpa leverage, tanpa diperjualbelikan. Hanya beli tinggal tidur. Ya, ibaratnya beli emas, masih dikubur. Udah, buy and hold. Ya, tanpa diapa-apain aja udah naik 10.000%. Nah, pertanyaannya adalah sekarang yang pasti banyak trader penasaran. Oke, gua modal tapi nggak banyak nih. Kalau buy and hold doang, lama 10 tahun. Bagaimana kita mau lebih kencang? Ya, menghasilkan return lebih cepat, lebih besar. Tentu dibandingin dengan resikonya juga ya. Bagaimana caranya? Ada yang namanya trading. Ya, trading itu kalau ini kan investing ya. Buy and hold. Sebenarnya trading sama invest sama aja, cuman invest itu lebih beli, udah nggak diapa-apain, diemin aja, biarin naik, nanti naik sendiri gitu. Naik, turun sendiri, naik, turun, tapi secara garis besar naik. Ada yang namanya trading. Kalau trading bisa dijual beli, jual beli, jual beli, dan juga trading bisa dinamanya futures. Kalau spot itu 1:1 dan hanya bisa untung ketika harganya naik, ada lagi market futures. Kalau market futures, naik atau turun, kalian bisa untung. Karena kita bisa long atau open posisi buy, ataupun short, atau yang sering disebut open posisi sell, ya, short selling. Jadi naik ataupun turun bisa untung, dan juga bisa memakai leverage. Ya. Leverage itu ibaratnya uang pinjaman yang dipinjemin ke kita sebagai trader dari broker atau dari exchange, sehingga kita bisa beli di pasar aset kripto ataupun aset apapun di pasar jauh lebih besar dibanding modal yang kita miliki. Contoh, kalau pakai leverage 1:100, kita modal 1 juta bisa beli bitcoinnya atau beli kriptonya 100 juta. Ataupun leverage 1:100, open posisi sell-nya sama. Modal 1 juta, bisa open posisi sell-nya 100 juta. $100 kali 100 bisa $10.000. Ini ya, beli kripto di marketnya. Tapi leverage itu pisau bermata dua ya. Ya, ibaratnya, anggap 1:100 lah biar gampang hitungnya. Kita full margin, pakai semua modal kita. Dan harganya naik 1%, kita untung 100%. Ya, kalau kita open posisi buy. Tapi kalau open posisi buy harganya sampai turun 1%, kita rugi 100%. Nah, itu 1:100. Ada aplikasi yang salah satu yang suka gua pakai, bahkan leverage-nya bisa 150 kali. Tertinggi di antara semua aplikasi untuk membeli kripto lainnya. Ya, atau broker atau exchange lainnya. 150x. Kan paling tinggi kebanyakan di tempat lain kripto itu 1:100, ada yang 150. Ya, kalau kalian ikutin rekomendasi di dalam tempat kita, Ken Wilboy FX, ada ya, salah satu aplikasi yang kita pakai 150 kali. Ya, oke. Tentunya kalau kita ingin trading, apalagi trading dengan leverage yang tinggi, kita harus punya strategi yang bagus. Ya, karena itu yang tadi gua bilang, buy ternyata turun udah bisa MC, margin call, rungkat, habis modalnya. Open posisi sell tiba-tiba naik, udah bisa malah habis modal kita. Nah, makanya kita harus punya strategi yang bagus. Nah, strategi apa yang gua pakai sekarang? Kalau sekarang di tahun 2024 ini, karena marketnya sedang bullish, sebenarnya gue cenderung follow the trend juga. Karena marketnya memang sedang bullish, makanya
untuk tahun ini gue akan lebih banyak posisi buy dibanding posisi sell. Itu perlu diketahui. Kedua, kita juga harus bisa membaca area support ataupun area resisten. Fungsinya adalah dengan kita membaca area support atau area resisten, kita bisa tahu di mana sih area harga para bandar atau para institusi membeli atau menjual barang yang mereka miliki. Contoh, lihat nih di support. Lihat, supportnya udah dipantulin berkali-kali. Mantul, mantul, mantul lagi, nggak tembus-tembus. Nah, itulah fungsi dari support. Area garis batas bawah. Resisten, area garis batas atas. Lihat nih, mantul, mantul, mantul lagi, mantul lagi. Jadi kita bisa tahu, ya kita bisa ambil kesimpulan pada area support, para bandar atau para institusi dengan uang besar banyak membeli. Karena harganya dinilai murah. Area resisten atau di atas, harga dinilai tinggi sehingga para bandar, para institusi, dan orang-orang lain, banyak menjual karena udah dinilai harganya tinggi. Ya, jadi kita sepakat ya, support adalah harga murah, tanda kutip murah, resisten adalah tanda harga mahal. Ya, dalam jangka waktu dekat, tanda kutip, ya mahal. Dengan mengetahui informasi ini, kita seharusnya bisa tahu kapan harga kira-kira bakal mantul. Dan satu lagi, ilmu nih. Kalau area support ataupun resisten ditembus, biasanya dia akan nembusnya jauh. Karena orang-orang banyak yang akan berpikir, harga tertinggi dalam 1 tahun terakhir atau 1 bulan terakhir ditembus. Mungkin dia masih naik terus. Nah, orang banyak yang berpikiran seperti itu. Karena banyak yang berpikir seperti itu, jadi beneran naik. Sebenarnya bukan banyak orang sih. Banyak bandar. Nah, kalau retail kayak kita susah ngegerakin harga. Tapi kalau bandar, mereka punya capital, punya uang yang cukup besar, bisa ngegerakin harga ya. Sekali ngebeli kan banyak dia. Sekali ngebeli, sekali ngejual banyak. Nah, ini strategi gua sebenarnya. Yang banyak gua pakai, sekarang lebih banyak buy, terus juga baca di mana para bandar banyak melakukan buy atau sell. Kemudian juga kalau kita kripto, tradingnya di kripto, dibanding trading di forex atau di gold, gua saranin untuk tradingnya swing. Ya. Alias jangka waktunya lebih panjang-panjang dibanding di gold atau forex. Karena spread ataupun commission di kripto itu lebih besar dibanding di forex. Sehingga kalau terlalu pendek-pendek, takutnya hasil profit dari marketnya nggak nutup untuk bayar komisi ataupun spread ke broker atau ke aplikasinya. Sebenarnya spread tebal atau komisi tebal bukan berarti broker ngambil untung lebih banyak, bukan. Karena memang pasarnya di kripto itu kita perlu tahu likuiditasnya atau perputaran uangnya nggak sebanyak forex. Namanya pasar yang likuiditas yang lebih kecil alias perputarannya lebih kecil, selisih harga jadi lebih jauh. Sama aja kayak jual beli mobil. Kalau mobil yang laku harga jual sama harga beli kan dekat, mepet. Tapi kalau mobil yang nggak laku udah beli mahal-mahal dijualnya murah kan. Nah, seperti itu. Ya, atau motor juga begitu kan. Ini strategi analisa gua membaca area support atau resisten untuk mengetahui di mana para bandar masuk, tapi juga tetap kalian harus jaga yang namanya money management. Ketika kalian trading pakai leverage ataupun di futures, gua saranin setiap $100 0,01 lot. Atau kalau di aplikasi yang kita pakai biasanya itu atau banyak aplikasi lain lah. Satu lotnya itu sama dengan 1 Bitcoin. Berarti gua saranin setiap modal $100 open posisi 0,01 Bitcoin atau BTC ya, atau lot ya. Nah, oke. Nah, kalau kalian mau mulai trading Bitcoin nih atau trading kripto ataupun trading forex, kita ada tempatnya di Ken Wilboy FX, diajarin semua ya, trading kripto, trading forex, trading emas, Nasdaq, Bitcoin, Ethereum, kriptonya. Semuanya ada lengkap dari A sampai Z. Linknya di deskripsi, hanya di Ken Wilboy FX. Bukan hanya bisa belajar, kalian juga bisa dapat signal akurasi tinggi dari tim analis Ken Wilboy FX. Akurasinya biasa di atas 90%. Dapat custom indikator juga. Kata orang-orang yang pernah make sih katanya sakti. Ya, kita nggak mau ngeklaim seperti itu, tapi katanya yang udah make sangat terbantu. Dapat juga rekomendasi aplikasi untuk trading terbaik. Ya, trading di kripto, bisa di forex, di gold. Hanya dari satu aplikasi bisa. Kalian dapat, itu ada beberapa aplikasi sih yang bagus, tapi kita di sana nanti dijelasin, oh ini kelebihan kekurangannya, ini kelebihan kekurangan ini. Nah, kalau di aplikasi rekomendasi KFX yang nomor 1, kalian akan dapat spread termurah dan biaya trading termurah, ya spread dan commission termurah, bakal dapat leverage terbesar juga. Kalau di kripto itu bisa 1:150 ya di aplikasi rekomendasi nomor 1 KFX. Itu tinggi banget. Ya, kalau di aplikasi-aplikasi lain kebanyakan maksimal 100
Kalau di gold lebih tinggi lagi, gold atau forex bisa 1:3000 di aplikasi rekomendasi nomor 1 KFX. Itu tinggi banget. Terus selain dapat itu juga, terakhir bisa dapat salah satu grup komunitas trading terbesar di Indonesia dan salah satu yang teraktif. Ya, bahkan bukan hanya di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Linknya ada di deskripsi. Ribuan orang sudah terbantu dan bisa profit konsisten, tinggal giliran kalian. Nah, sekarang harganya berapa? Gratis. Tidak dipungut biaya apapun. Rp 0 rupiah ya. Tapi kalau kalian nggak gabung sekarang, nanti kemungkinan akan naik jadi 1 juta. Makanya sebelum naik, buruan linknya di deskripsi. Ya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik lonceng video ini juga. Thank you semua dan salam cuan.